Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saira Putri Fatimi Wijaya dari kelas manajemen 22N. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi manajemen Islam. Perkembangan akuntansi manajemen Islam tidak terlepas dari perkembangan akuntansi konvensional. Perbedaan akuntansi manajemen Islam harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Prinsip yang dipakai adalah menjaga sesuatu yang baik yang ada sebelumnya dan mencoba mencari hal baru yang lebih baik dari prinsip yang sudah ada. Oleh karena itu, implementasi prinsip ini yaitu menggunakan kaidah akuntansi manajemen konvensional yang ada, kemudian mencoba menemukan konsep yang lebih baik bersumber dari Al-Quran dan hadis yang pada akhirnya menemukan prinsip akuntansi manajemen Islam. Perkembangan kehidupan masyarakat Islam yang menerapkan prinsip Islam dalam bermuamalah saat ini ditandai dengan muncul lembaga keuangan, bank, dan non-bank syariah. Kemudian berkembang pula produk-produk halal. Hal ini membutuhkan praktek akuntansi Islam yang tepat, sehingga membutuhkan pula prinsip akuntansi manajemen Islam yang sesuai dengan prinsip Islam yang tepat. Secara otomatis, mulai dari perencanaan sampai tahap pengambilan keputusan tentunya menerapkan praktek akuntansi manajemen syariah. Dasar penerapan akuntansi manajemen Islam. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, artinya Islam mampu memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Dasar akuntansi Islam adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Akuntansi manajemen Islam tentu tidak dapat dipisahkan dari konsep akuntansi Islam. Bila dilihat dari perspektif ilmu akuntansi, dapat dikatakan bahwa ilmu informasi yang mengelola bukti transaksi sebagai input data menjadi sebuah informasi atau output dengan cara mengukur dan mengelompokkan transaksi berdampak pada sebuah akun perkiraan atau pos keuangan. Perbedaannya, akuntansi manajemen tidak terikat pada aturan pihak eksternal, aturan yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam pembuatan pelaporan keuangan. Yang terpenting, akuntansi manajemen dapat memberikan manfaat seperti optimalisasi sumber daya yang guna pencapaian tujuan perusahaan. Untuk itu, pelaporan akuntansi manajemen tidak tunduk pada aturan pihak eksternal. Khusus akuntansi manajemen Islam mengharuskan sebuah perusahaan memiliki etika bisnis yang sesuai dengan bisnis Islam dan tanggung jawab sosial, karena segala tindakan kita akan diminta dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia melainkan kelak di akhirat. Dasar penerapan akuntansi manajemen Islam. Beberapa ayat Al-Quran yang dapat dijadikan pedoman akuntansi manajemen Islam antara lain di surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi seperti yang ada di gambar, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menulisnya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal atau lemah atau tidak mampu mendiktekan diri, maka hendaklah wali mendiktekannya dengan benar, dan persilakan dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai daripada saksi yang ada, agar jika yang seseorang lupa maka
Maka yang seorang laginya mengingatkan, dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya baik utang itu sekecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit. Dan begitu juga saksi, jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal akan kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Berdasarkan ayat di atas, dapat dinyatakan bahwa kegiatan transaksi tidak semua dilakukan dengan tunai. Maka perlu ada pencatatan atau pembukuan. Atas dasar hal tersebut, maka sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan atau pembukuan seperti yang saat ini dilakukan bagian keuangan. Hal ini dilakukan dalam rangka pengendalian kegiatan perusahaan, maka semua kegiatan yang dapat diukur dengan aspek moneter harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Surat Asy-Syu'ara ayat 182 sampai 183 yang berbunyi seperti ini, yang artinya dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Ayat ke-183 yang artinya dan janganlah kamu merugikan manusia dengan merugi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Penggunaan pencatatan atau pembukuan berdasarkan ayat-ayat di atas merupakan bentuk pelaksanaan syariah Islam, sekaligus merupakan kegiatan timbangan atau pengukuran pertanggungjawaban dalam rangka menjaga sumber daya perusahaan, dan tidak boleh ada pihak yang merugikan, termasuk para stakeholdernya, baik konsumen, masyarakat, supplier, karyawan, pemerintah, dan pemilik perusahaan. Hal ini tentu sesuai dengan kaidah dari akuntansi manajemen lingkungan telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya untuk memperhatikan lingkungannya, dan saat ini sedang menjadi salah satu topik hangat yang pertemuan negara G20, termasuk Indonesia merupakan salah satu anggotanya yang diharapkan melaksanakannya. Salah satu prinsip dalam ajaran Islam adalah melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan menjalankan prinsip keadilan dan menghindari eksploitasi sumber daya yang ada. Seorang pengusaha dalam melakukan kegiatan produksi akan berusaha memperoleh keuntungan dengan mencoba meminimalisasi biaya yang dikeluarkan. Biaya dalam Islam harus diperhatikan konsep halal dan haram. Pada akuntansi manajemen Islam menitik beratkan tentang sumber pembiayaan khusus dalam memproduksi barang dan jasa. Dalam Islam harus whole atau jelas, dalam artian harus jelas memproduksi barang halal dan jelas asal biaya yang digunakan dalam kegiatan produksi tersebut. Modal menjadi perhatian khusus dalam konsep biaya dalam Islam berhubungan biaya modal yang digunakan dalam proses produksi harus jelas di mana asalnya, yaitu yang berasal dari pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang. Islam tidak melarang hutang, tetapi juga tidak dianjurkan. Salah satu riwayat menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah tidak mau mensolatkan seseorang yang meninggal dunia dengan alasan orang tersebut meninggal keadaan masih memiliki hutang, sehingga sebisa mungkin kita harus menghindari hutang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam perbuatan dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.